Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, secara resmi terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Sudah tentu kelengkapan-kelengkapan sebagai negara kemerdekaan harus dipenuhi. Salah satu hal terpenting yang harus dipenuhi adalah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang untuk membahas, mengambil keputusan, kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar. Rapat yang pertama diadakan di Pejampon, sekarang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Rencana pukul 11.30, sidang pleno dibuka di bawah pimpinan Soekarno. Kemudian dilaksanakan secara pemandangan umum yang dilanjutkan dengan pembahasan bab demi bab dan pasal demi pasal. Namun sebelum secara resmi rapat itu dilaksanakan, berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pembukaan Undang-Undang Dasar yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rakyat Indonesia Timur yang umumnya beragama Kristen Protestan dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Informasi penting ini disampaikan oleh seorang ofisir Angkatan Laut Jepang. Ofisir Jepang itu bertemu Hatta tanggal 17 Agustus 1945 sore hari. Tentu informasi ini menjadi perhatian serius bagi Hatta. Semalaman Hatta terbayang bagaimana Republik Indonesia tanpa Indonesia bagian timur. Bagaimana perjuangan yang sudah bertahun-tahun dilakukan bersama, baik dari kelompok Islam, Kristen, Katolik, dan agama lainnya. Bung Hatta dalam hatinya menegaskan Indonesia harus tetap bersatu. Tanggal 18 Agustus 1945, pagi-pagi sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh seperti Ki Bagus Hadikusuma, Wahid Hashim, Mr. Kasman, Singo Dimejo, dan Teuku Hasan. Dikumpulkanlah mereka dan diajak rapat pendahuluan. Bung Hatta menyampaikan informasi yang telah diberikan seorang ofisir Jepang. Terjadilah kesepakatan daripada harus terjadi perpecahan, maka rela menghilangkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Setelah terjadi kesepakatan, mereka memikirkan untuk menambah kata-kata di belakang kata ketuhanan. Ki Bagus Hadikusumo mengusulkan dengan rumusan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Semua sepakat, kesepakatan ini melegakan semua pihak. Siang itu sidang dimulai, diawali oleh kata sambutan oleh Insinyur Soekarno sebagai Ketua PPKI. Sambutan sekaligus harapan Insinyur Soekarno tersebut kemudian direspons positif oleh anggota PPKI. Dalam waktu singkat, PPKI berhasil mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPU PKI menjadi hukum dasar negara yang disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di dalam acara pertama, yakni pemandangan umum, Muhammad Hatta juga menyampaikan hasil lobi atau pertemuannya dengan beberapa tokoh Islam yang hasilnya mengganti kata-kata yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut diganti dengan kalimat ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan itu telah dikonsultasikan dan didiskusikan antara Hatta dan para pemuka Islam. Hasil kesepakatan tersebut melegakan semua pihak. Sekalipun sebagian dari pihak Islam ada yang merasa kecewa, tetapi tidak ada masalah. Sidang dilanjutkan dengan membahas bab per bab, pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan lancar. Perubahan Undang-Undang Dasar hasil sidang BPU PKI dilakukan karena isi Undang-Undang Dasar tersebut masih bernuansa Jepang. Contoh isi Undang-Undang Dasar yang masih bernuansa Jepang terdapat pada bagian ketentuan peralihan pasal 37 ayat 1. Pada bagian ketentuan peralihan pasal 37 ayat 1 disebutkan, Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan semufakat pemerintah bala tentara dan Nippon mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintah kepada pemerintah Indonesia. Demikian juga dalam pasal 38 disebutkan, selama perperangan ini masih berlaku, tuntunan perang dan pembelaan negara langsung dipegang oleh bala tentara dan Nippon dengan permufakatan dengan pemerintah Indonesia. Makna perubahan rancangan hukum dasar yang dilakukan oleh PPKI yaitu memberikan pengertian bahwa UUD NRI tahun 1945 merupakan karya bangsa Indonesia yang dibuat oleh BPU PKI dan disahkan oleh PPKI. Dalam rapat PPKI itulah naskah hukum dasar yang dibuat oleh BPU PKI diubah menjadi naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rancangan hukum dasar yang disusun oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar terdiri atas 42 pasal, termasuk pasal tentang peralihan yang terdiri atas 5 pasal dan 1 pasal aturan tambahan. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1.50. Sidang diistirahatkan sampai pukul 3 sore. Rentang waktu ini digunakan untuk memberi kesempatan sholat bagi umat Islam dan memberi kesempatan makan siang bagi yang tidak berpuasa. Pada pukul 3, sidang dimulai kembali dengan agenda utamanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai dasar hukum pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut, harus disahkan dulu yakni pasal 3 dari aturan peralihan ini menandai untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI. Kata suara sudah dibagikan, tetapi atas usul Otto Iskandarinata, maka secara aklamasi terpilih IR Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Sesudah itu,
pasal-pasal yang tersisa yang berkaitan dengan aturan peralihan dan aturan tambahan disetujui. Setelah menjadi presiden, Soekarno kemudian menunjuk 9 orang anggota PPKI sebagai panitia kecil dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Tim ini bertugas merumuskan pembagian wilayah negara Indonesia. Sidang PPKI dilanjutkan kembali pada tanggal 19 Agustus 1945. Acara yang pertama dalam membahas hasil kerja panitia kecil yang dipimpin oleh Otto Iskandar Dinata. Sebelum acara dimulai, Presiden Soekarno ternyata telah menunjuk Ahmad Subadjo, Sutarjo Kartohadikusumo, dan Kasman Singodimedjo sebagai panitia kecil yang ditugasi merumuskan bentuk departemen bagi pemerintahan Republik Indonesia. Tetapi bukan personelnya atau pejabatnya. Otto Iskandar Dinata menyampaikan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya. Hasil keputusan tentang pembagian wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi 8 provinsi, yaitu sebagai berikut. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Setelah itu, silakan dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subadjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. A. Jawa Tengah, B. Jawa Timur, C. Borneo Kalimantan, D. Sulawesi, E. Maluku, F. Sunda Kecil, G. Sumatera, H. Jawa Barat. Di samping 8 wilayah tersebut, masih ditambah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Selain itu, silakan dilanjutkan mendengarkan laporan Ahmad Subadjo mengenai pembagian departemen atau kementerian. Adapun hasil yang disepakati, NKRI terbagi atas 12 departemen sebagai berikut. A. Kementerian Dalam Negeri, B. Kementerian Luar Negeri, C. Kementerian Kehakiman, D. Kementerian Keuangan, E. Kementerian Kemakmuran, F. Kementerian Kesehatan, G. Kementerian Pengajaran, H. Kementerian Sosial, I. Kementerian Pertahanan, C. Kementerian Penerangan, K. Kementerian Perhubungan, L. Kementerian Pekerjaan Umum.